Sungguh indah bersamamu, melekat di dalammu, bersekutu denganmu Tuhan, itu yang ku rindu. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kitab Keluaran pasal 15 ayat yang ke-26 berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun juga yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau." Dalam kitab Keluaran 15, bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa baru saja menyeberangi Laut Tebrau. Mujizat demi mujizat yang luar biasa dialami oleh mereka. Ya, dan segenap bangsa Israel menyanyi dan memuji Tuhan. Lalu mereka tiba di Mara, di mana ada air namun tidak bisa diminum karena pahit rasanya. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Musa pun berdoa kepada Tuhan dan Tuhan memberikan sepotong kayu untuk Musa. Ketika Musa melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit tersebut, dan secara ajaib air yang pahit itu berubah menjadi manis sehingga mereka bisa minum. Sesungguhnya jika kita merenungkan perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian, hal itu sama juga seperti perjalanan kehidupan rohani kita. Setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan, serta dibebaskan dari perbudakan dosa, ternyata hidup kita tidak selalu nyaman seperti yang kita bayangkan. Dalam firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, Allah memberitahu, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab akulah Tuhan yang menyembuhkan engkau. Kitab Keluaran 15 ayat yang ke-26. Dalam firman Tuhan ini Allah menyebut dirinya, "Aku Tuhan yang menyembuhkan engkau." Melalui kayu salib, hidup kita yang pahit bisa menjadi manis, karena Kristuslah yang memberikan kepada kita kekuatannya. Tuhan Yesus dalam Injil Matius 11 ayat 28-30 bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Puji Tuhan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mau tetap percaya kepada Tuhan dan menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan setiap hari. Karena kita percaya Tuhan akan senantiasa menolong dan memberkati kehidupan kita semua. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat-Mu dalam kehidupan kami pada hari ini. Kami percaya berkat Tuhan tidak pernah jauh dari hidup kami. Tuhan selalu menyertai, menolong dan memimpin, sehingga melalui perjalanan hidup kami, masalah apapun yang sedang kami alami, Tuhan kami percaya Tuhan akan selalu menolong dan menyertai hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat-Mu yang istimewa hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin. Keluaran 15. Nyanyian Musa dan Israel. Pada waktu itu, Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, "Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia, ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Fir'aun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut.
Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Samudera raya menutupi mereka. Ke air yang dalam mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar. Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang engkau. Engkau melepaskan api murkamu, yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka. Akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti engkau, di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia karena kekudusanmu, menakutkan karena perbuatanmu yang masyur? Engkau pembuat keajaiban, engkau mengulurkan tangan kananmu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu engkau menuntun umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbingnya ke tempat kediamanmu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya, mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab, semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka, karena kebesaran tanganmu mereka kaku seperti batu. Sampai umatmu menyeberang, ya Tuhan, sampai umat yang kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka, dan kau cangkokkan mereka di atas gunung milikmu sendiri. Di tempat yang telah kau buat kediamanmu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tanganmu. Ya Tuhan, Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya, dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan, Allahmu, dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu.